Kalian pernah scrolling sosial media dan tanpa sengaja nemu video yang pas banget dengan kalian. Bahkan sesuatu yang kalian belum pikirin, tapi cocok banget sama selera kalian. Apa kita dimata-matain sama HP kita sendiri? Mungkin aja iya, tapi yang paling utama itu semua berkat yang namanya algoritma. Dan tahukah kalian, algoritma seharusnya sesuatu yang terdengar sederhana, tapi bisa membuat internet seperti sekarang. Kalau kalian penasaran, di video ini kita akan bahas apa itu algoritma dan mencoba buat ngerti gimana mereka berjalan dan apa aja efeknya. Jadi selamat datang di segmen Nyeloteh ngomongin teknologi. Buat kalian yang belum tahu, algoritma udah ada lama banget. Dan enggak, ini tuh bukan ditemuin sama orang kayak Bill Gates atau Mark Zuckerberg, tapi dari ilmuwan Islam yang bernama Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi. Bahkan nama algoritma diambil dari nama penciptanya, yaitu Al-Khawarizmi, di mana orang barat biasanya ngucapin algoritmi. Dia itu ilmuwan hebat dari Baghdad. Beliau merupakan ahli di bidang matematikawan, astronom, dan geografer di abad ke-9. Jadi beliau emang pinter banget. Selain algoritma, dia juga nemuin yang namanya aljabar. Ya, ilmu matematika yang mulai bikin kita pusing karena selain angka, jadi ada abjad di dalamnya. Beliau bukan cuma penemu konsep aljabar, tapi juga nulis kitab yang menjelaskan gimana caranya menyelesaikan masalah matematika yang rumit menggunakan langkah-langkah yang beruntun, logis, dan sistematis. Nah, berabad-abad kemudian, prinsip langkah berurutan milik Al-Khawarizmi inilah yang diadopsi sama ilmuwan modern buat ngajarin cara mesin berpikir. Jadi tanpa matematika, dari dunia muslim klasik, komputer atau smartphone kita mungkin gak akan pernah ada. Tapi tenang, di video ini kita bakal fokus bahas algoritmanya aja, nggak akan bahas matematika atau aljabar. Terus apa sih algoritma? Fun fact-nya di KBBI, algoritma itu gak ada, yang ada algoritme. Bisa diartikan prosedur sistematis untuk memecahkan masalah matematis dalam langkah-langkah yang terbatas. Atau secara umum gampangnya adalah sekumpulan langkah atau instruksi logis yang digunakan menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Jadi secara umum sehari-hari kita udah familiar sama algoritma. Kayak gimana cara nyeduh kopi, masak mie, atau bahkan hal umum lainnya. Langkah-langkahnya itu algoritma. Terdengar sederhana, iya, tapi buat komputer ini bener-bener penting banget. Karena bisa dibilang komputer itu bodoh karena gak punya logika alami dan cuma bisa nurut doang. Kalian bayangin, kalian kasih mereka instruksi yang gak pasti. Pastinya mereka bakal bingung atau bahkan error. Tapi gimana caranya sesuatu yang familiar dan terdengar simpel bisa jadi patokan teknologi. Bahkan internet jadi tahu apa sih selera kita. Dalam buku Introduction of Algorithm, ciptaan Thomas H. Corman, disebut secara informal, algoritma adalah prosedur komputasi yang terdefinisi dengan baik yang menerima suatu nilai atau sekumpulan nilai sebagai input atau masukan dan menghasilkan suatu nilai atau sekumpulan nilai sebagai output keluaran. Jadi adanya input, proses, dan output secara garis besar. Contohnya kayak gini, kalau kalian pengen ngurutin angka, cara kerjanya kita masukin dulu angka random, dimana itu tuh input. Lalu komputer bakal ngeproses semuanya dengan algoritma semacam sorting yang diprogram. Dan akhirnya keluar hasil output, angka yang udah diproses. Terdengar simpel kan? Tapi kalau kalian masuk ke kode, maka hasilnya bakal lumayan kayak gini. Terus dalam komputer sendiri algoritma ada macam jenisnya, kayak algoritma pencarian, algoritma pengurutan, atau sortir, dan banyak lainnya. Lalu kalau sosial media sendiri gimana tuh? Tentunya mereka punya algoritma sendiri, kayak contohnya kolaboratif filtering. Cara kerjanya, jika kamu sama si A memiliki selera tonton yang sama, misalnya kamu suka banget video gadget atau masak, dan si A juga nonton yang sama temanya, lalu dia nonton otomotif, maka algoritma bakal rekomendasiin otomotif ke beranda kamu. Kalau diasumsiin mungkin kayak gini, kamu suka ini, dia suka ini. Kalau dia suka itu, kamu juga suka itu. Atau ada juga content based filtering, dimana dia fokus pada selera kamu doang. Kayak algoritma bakal ngebedah
karakteristik video yang kamu tonton, dari genre, judul, tag, deskripsi, sampai kreatornya. Jika kamu sering nonton video gaming, algoritma bakalan terus nyodorin video gaming yang lain ke kalian yang sejenis. Kalau kalian pengen tahu algoritma apa yang dipakai kayak YouTube, karena aplikasi semacam YouTube pakai algoritma yang amat sangat ribet. Bisa pakai AI atau gabungan dari algoritma yang lain. Tapi kalau algoritma sehebat itu dan bahkan sekeren itu, kenapa kadang rekomendasi suka ngaco? Misalnya kalian udah beli barang semacam sepatu, tapi mereka tetap rekomendasiin sepatu terus-menerus sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Atau kalian udah download games, tapi iklannya muncul terus. Nah, di sini nih letak kelemahan algoritma. Seperti yang gue bilang tadi, komputer itu bodoh. Dia cuma jalanin instruksi berdasarkan data masa lalu. Dia belum punya logika perasaan atau konteks manusiawi. Algoritma ngelihatnya kayak gini, oh si user ini minggu lalu nyari sepatu, berarti dia suka sepatu. Ya udah, kasih terus konten sepatu. Dia gak tahu kalau kebutuhan kita udah terpenuhi. Inilah yang di dunia teknologi disebut sebagai algorithmic bias atau kegagalan nangkap konteks manusia. Jadi kalau kalian ngerasa algoritma kalian error atau ngebosenin, itu tandanya sistem lagi terjebak di dalam data lama kalian. Cara benerinya, kalian bisa buka sesuatu yang berbeda buat refreshnya. Lalu apa sih keuntungan sama kerugian algoritma ini? Di platform macam TikTok, Instagram, atau YouTube, tugas utama algoritma bukan lagi ngerapiin data, melainkan menjaga perhatian kalian selama mungkin di dalam aplikasinya. Yang tadinya scrolling mau 5 menit, tapi jadi 2 jam. Sejauh ini kedengaran bagus karena apa yang kita mau dia tunjukin. Tapi makin lama natap layar, makin banyak iklan yang mereka tampilin. Akhirnya makin banyak waktu yang kebuang, lalu makin banyak juga uang yang masuk ke kantong perusahaan tersebut. Pada akhirnya algoritma gak bener-bener ada buat kalian. Di sisi lain, algoritma ini perlu banget inputan. Mereka juga ngumpulin data kalian, gak perlu data pribadi macam nama, foto, atau lokasi, tapi data apa yang kalian suka, mana yang kalian tonton lama, dan kapan kalian mungkin buka handphone atau gadget kalian. Lalu fenomena ini bisa nimbulin yang namanya echo chamber atau ruang gema. Ketika algoritma terus-menerus nyuapin kalian dengan konten yang hanya kalian sukai atau setujui, kalian jadi ngerasa kalau seluruh dunia punya opini yang sama kalian. Kita jadi makin sulit nerima perbedaan opini, gampang tersulut emosi, dan masyarakat jadi kayak terkotak-kotak atau terpolarisasi. Kita kejebak dalam gelembung informasi yang diciptain sama kode program. Kedengarannya mengerikan, tapi ya intinya algoritma itu pada dasarnya ya netral-netral aja. Di sisi lain yang gue bahas kayak semuanya kedengaran ngeri, tapi di sisi lain kita gak bisa lupain bahwa algoritma ini ngebantu banget. Macam nunjukin jalan tercepat di map, cari barang yang kita butuhin, sampai kalian nemuin video ini yang bahas algoritma itu sendiri. Dan pada akhirnya kalian sendirilah yang megang kendali sama algoritma ini, terutama di sosial media. Kalau kalian udah ngerasa keterusan dan ngabisin waktu buat nonton, ingat ada algoritma di balik layar yang sedang kerja keras mikat otak kalian. Sadarin itu, letakin HP kalian sejenak dan kembali ke dunia nyata. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like. Gue ucapin makasih sama yang udah nonton bahkan sampai subscribe channel ini. Dan bye-bye.